Nah, ini untuk kecepatan di X-nya berapa? 200 meter per second, Bu. Wah, keren. Cleo udah ini. Siapa tadi? Cleo bukan? Siap, Bu. Wah, keren. Udah pada dirubah. Ini 700 km per jamnya jadi 200 meter per sekon. Keren, keren, keren. Bentar, ini loading. Loading. Kelihatan ya loading ya? Wah, keren. Ini udah pada tahu cara, masih pada ingat cara merubah dari kilometer ke jam? Duh, ini kenapa ini tuh laptop bisa? Nah ini benar kata Cleo dan ada juga ini di chat, di kolom chat yang sudah cari ini Erlinda, thank you Erlinda. Ini dia masih kilometer per jam ya. Kilometer per jam itu harus diubah dulu. Kilometer per jam itu harus diubah jadi meter per second. Gimana caranya? Nah, gampang. Ini untuk merubah, kalau kalian masih ingat ya, ini tinggal 720. Ini kilometer ke meter berapa? 3 ya, berarti dikali 1000 setengah putaran. 1000 meter dibagi jam ke second 3600 second gitu. Jadi nanti 720 dikali 1000 dibagi 3600 hasilnya berapa Cleo dan teman-teman? 200 ya meter 200. per second gitu. Keren lah, bener. Nah, kalau kalian ketemu kilometer per jam, ubah dulu ke meter per sekon ya. Jadi nanti di sini Px-nya 200 meter per second dikali T-nya 10 second. Maka jadinya 2000 meter. Ya. Oke. Canggih. Nah, gitu. Udah beres. Kenapa? Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang mau tanyakan? Kalau mau cari apa? Kalau mau cari yang pakai rumus yang mana tuh cari yang ada semuanya, Bu. Iya, gitu. Jadi benar-benar Ziven. Jadi harus cari dulu kira-kira ini yang diketahui. Jadi kita tuh harus analisis dulu, diketahui apa aja besaran yang ada di situ. Nah, baru ini kira-kira pakai rumus apa ya yang dari 3 itu, yang ada semua, yang bisa dicari gitu. Bagus Ziven, benar. Itu kesimpulannya ya. Ada lagi yang bertanyakan? Bu, saya mau lihat slide 11. 11, slide 11. Harafid. Bentar ya. Lama. Ya ini emang cepat banget laptop Ibu ya Allah. Ya, udah. Slide 11, Harafid. Yang ini? Siap sudah, Bu. Oh ya udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya Bu, izin Bu. Boleh, gimana? Ini nanti PPT-nya dibagiin kan Bu? Oh pasti dong dibagiin tadi. Ibu teh Oh, siap. nungguin Dandi ngomong. Ini medoknya Ibu, kangen ini. Bu, kalau cara tahu pakai rumus yang mana gimana Bu? Nah, kayak tadi kayak Jipen tadi ya. Cara tahu pakai rumus yang mana gitu kita analisis dulu ya. Terus analisisnya gini nih. Contohnya ya, Ibu kasih contoh. Bentar. Ya udah ini daerah 3 ya. Nah, Ibu kasih contohnya ini nih. Yang mana ya? Yang ini aja. Nah, ini untuk mencari tadi ini mencari kita pada intinya mau mencari waktu ya. Ini tolong diperhatikan. Pada intinya kita mau mencari waktu dari C ke D ya, dari C ke D ya. Ini merupakan gerak vertikal ke bawah ya. Gerak vertikal ke bawah. Yang diketahuinya lihat
Nah, kita analisisnya ini yang diketahuinya dulu. Diketahuinya itu kita punyanya kecepatan awal di Y di daerah 3, terus kita punya ketinggiannya, dan kita punya gravitasi. Dan yang ditanyakannya waktu. Nah, kita lihat. Ini sebelum cari kecepatan akhir di Y ya. Nah, kita lihat dulu nih. V0. Oh, kita yang ada waktu, ada ini, coba ini. Ada V0-nya ada ya. Ketinggiannya ada. Gravitasinya ada. Yang ditanyakannya waktu. Tapi lihat, V0-nya ada, tidak 0 kan? Nah, kita untuk mencari waktunya, ini waktunya ada di 2 ruas. Ini apalagi ini dikuadratin. Ini akan sulit kalau langsung pakai rumus yang ketiga. Gitu, Dandi ya. Bagaimana untuk rumus yang pertama? Ternyata rumus yang pertama, kita butuh apa dulu yang belum kita ketahui? Kita nggak punya ini, nggak punya kecepatan akhir. Walaupun kita punya kecepatan awal dan gravitasi ya, kita nggak punya kecepatan akhirnya. Sehingga di sini maka kita cari dulu kecepatan akhirnya pakai rumus yang kedua. Kenapa? Karena rumus yang kecepatan akhir ini kita punya V0, kita punya percepatan, kita punya ketinggiannya ya ini. Tinggal kita cari berapa kecepatan akhirnya. Untuk apa? Ujung-ujungnya kita mau nyari waktunya. Bisa dipahami Dandi dan teman-teman? Bisa dipahami kah? Oh ya, Bu, Guys? bentar, Bu. Itu kan VT yang pertamanya nggak ada VT ya, Bu, jadi nggak bisa ya, Bu. Itu kan yang kedua bukannya pakai VT juga, Bu? Nah, VT yang kuadrat. kedua pakai VT memang, tapi memang kita untuk mencari kecepatan akhir dulu, cari VT-nya untuk mencari T. Di sini kan nggak ada T ya di yang kedua, nggak ada T kan? Kita punya V0, kita punya percepatannya, dan kita punya ketinggiannya, sehingga kita bisa mencari VT. Habis dari rumus 2, kita balik lagi ke rumus 1 untuk mencari T. Bisa dipahami? Kalau belum, bilang belum ya, nggak apa-apa. Kalau S itu ketinggiannya, Bu? Iya, S-nya ketinggiannya. Di sini kan Ibu udah ganti ya. S-nya ketinggiannya. Ini Ibu udah ganti. Ini untuk mencari PT-nya, untuk mencari kecepatan akhir di Y daerah 3. Alright. Ya, Bu. Oke. Oh, tadi Ziven yang nanya. Ibu masih Kalau terngiang-ngiang. saya lewat itu nyari jarak sama ketinggian tuh sama beda, Bu? Apa, ulangi? Kalau saya lewat itu ada yang jarak-jarak itu sama atau beda, Bu, sama ketinggian itu? Oh, gini. Kalau jarak ini kan horizontal, ya. Kalau vertikal itu pakainya ketinggian, tapi rumusnya sama-sama aja kayak gini ya, Ziven ya. Nanti kalau ketinggian berarti S-nya diganti sama H, kayak gitu loh. Oke? Oke, Bu, siap, Bu. Kalau contoh yang ditanyakannya X, ya udah S-nya ganti sama X, gitu aja sih. Atau ketinggian juga bisa nggak pakai H, tapi pakai Y karena dia di sumbu Y. Nah, begitu. Ada lagi? Terima kasih Jiven dan kawan-kawan yang lain. Oh, ini sudah lewat ya. Sekarang Ibu mau screenshot dulu kehadiran. Ibu mau stop share dulu. Bad news guys. Minggu depan ulangan. Ya. Minggu depan ulangan ya. Mohon maaf. PS kapan, Bu? Hah? PS. Kenapa? PS kapan, Bu? Tanggal 29. PAS-nya tanggal 29, mungkin Ibu akan adain satu pertemuan bebas lah, mau sore atau malam gitu ya, yang bagi yang mau ikut aja. Yang mau ikut aja, Ibu sediain waktu untuk kita ngebahas apa aja yang akan kalian hadapi di PAS. Bu, izin tanya lagi, Bu. Boleh. Itu ntar yang materi yang diujiin tuh dari awal apa dari awal dong, dari hakikat fisika ya.
hakikat fisika sampai gerak parabola. Jadi hakikat fisika pengukuran, besaran pengukuran, ada notasi ilmiah, ada angka penting, terus masuk ke vektor, masuk ke gerak lurus, dan masuk ke gerak parabola. Ntar Ibu satu kali lagi di ininya, minggu ke-3 November. Minggu ke-3 November, XA2. Saya satu-satunya yang ketawa cuman Cleo di foto ini.